yang buat membranding diri gitu. Membranding diri itu salah satunya itu buat menanamkan nama kita di dunia digital. Nah, salah satu konten kreator yang harus kita ketahui itu banyak halnya, dan salah satu untuk kita bisa membranding diri itu banyak platformnya. Misalkan ibu-ibu sekarang di Facebook. Nah, di Facebook itu bagaimana caranya menghasilkan uang di Facebook. Nah, di Facebook itu ada namanya itu Facebook Pro. Nah, di sana itu bisa menghasilkan uang, Bu. Bahkan ada sebagian konten kreator ibu-ibu itu tidak kalah sama remaja. Penghasilannya itu satu minggunya itu udah 2 digit, Bu. 10 juta ke atas. Cuman dia itu upload video, kalau disebutnya sekarang FYP ya, Bu, udah terkenal gitu. Nah, itu teh nanti teh muncul ads. Ads itu teh iklan. Maka ketika satu iklan itu muncul, maka pasti langsung dibayar gitu itu. Kayak seperti misalkan kita di YouTube. Nah, di YouTube itu penghasilan besarnya itu sebetulnya dari ads, dari iklan. Nah, ada iklan-iklan yang menawarkan kepada yang sudah subscribe-nya itu udah gede gitu, udah besar. Nah, ketika viewernya itu naik, nah di YouTube itu ketika viewer naik, nah maka ads-nya itu semakin besar penghasilannya. Bisa jadi satu kali iklan itu 250.000, tapi hitungannya itu per dolar, nggak ada per rupiah gitu. Belum ada yuk? Oh masih ada. Oke, sambil Bu ya. Nah, nanti itu di PPT saya itu ada namanya itu tools, dan juga ada namanya itu tools itu planning ibu. Misalkan sekarang ibu suka yang konten kreator nggak sebelumnya? Ibu misalkan suka bikin konten, suka misalkan kontennya ibu kontennya konten orang ibu jalan-jalan terus makan mukbang ibunya, olahraga misalkan. Nah, sekarang ibu gampang sebetulnya. Ibu misalkan nih ketika sudah menjadi kader, konten kita itu bisa di branding sedemikian rupa. Misalkan ibu-ibu sekarang dari kader-kader itu, misalkan ibu itu sedang membagikan MBG. Nah, ibu teh video ini, Bu. Nah, ketika di videoin, ya di sini dulu. Nanti ketika di videoin, ibu itu masukin misalkan 3 video atau 4 video, masukin ke CapCut, Bu. Apa CapCut? Ya tahu ya, tukang edit lah. Biasanya ke CapCut itu suka nyatu sama TikTok. Capcut lah nyawa capcut. Nah, CapCut itu adalah salah satu editing yang paling mudah lah. Bahkan di kelas untuk mahasiswa juga itu masih dipakai, Bu. Cuma kekurangannya CapCut itu sekarang berbayar gitu. Nah, tapi kalau misalkan ibu mau, ada yang modnya, Bu. Modnya itu jadi gratis, Bu. Nah, bagaimana caranya? Ada, misalkan kalau ada yang mau nanti ke saya saja, tapi itu per bulan sekalinya harus diupdate, tapi gratis. Kita misalkan ada CapCut itu masuk ke buat editing otomatis gitu, Bu. Ya. Nah, nanti di CapCut itu kalau misalkan mod itu bacakan lah, Bu, kalau bahasa orang nama itu berbayar, tapi tetap bisa di ekspor gitu, buat bisa turun langsung editingnya. Nah, itu teh harus per bulan sekali, harus update, tapi harus ada pelatihannya khusus gitu. Oke, kita kembali dulu, Bu, sebelum kita ke editing. Nah, konten kreator itu yang pertama ibu ikutan kembali dulu. Nah, kenapa menjadi konten kreator, Bu? Kenapa? Yang pertama itu peluang karir luas, ya, Bu. Yang kedua, personal branding kuat. Yang ketiga, relasi dan networking meluas. Yang keempat, bisa menghasilkan uang. Yang kelima, menebar pesan kebaikan. Nah, salah satu konten yang harus kita
keluarkan itu adalah edukasi Bu, karena itu sesuai dengan aturan gitu. Banyak sekarang itu ya konten-konten kreator itu yang menjadi permasalahan di dunia masyarakat. Contoh ayeuna anu rame itu si Resmo Bu. Ya, si Daus kan dia itu ramai itu karena menghina suku ras. Nah, itu tidak mencantumkan edukasi. FYP nama tapi tidak menghasilkan kebaikan. Nah, itu teh salah satu yang tidak dianjurkan gitu. Ibu punten selanjutnya. Nah, platformnya itu media sosial itu yang pertama Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, podcast platform. Misalkan podcast platformnya berarti Spotify gitu. Nah, Ibu di sini punya TikTok punya? Punya. Yang kedua punya YouTube? Punya. Sebagian punya ya Bu ya. Tapi kalau nggak punya juga gampang Bu, tinggal YouTube itu daftar atau misalkan masukkan akunnya atau akun emailnya, udah masuk ke akun email, tinggal upload saja Bu video Ibu. Mau Ibu video seharian random itu mau bebas Bu. Gitu. Terus Facebook pasti udah punya ya Facebook mah? Punya. Nah, yang keempat podcast platform. Nah, itu podcast platform itu biasanya agak susah sih. Itu Spotify biasanya dipakainya. Nah, itu biasanya dipakainya itu untuk podcast. Nah, ini itu salah satu platform yang harus kita tahu. Gitu. Contoh Ibu sekarang kan di sini bikin video Bu. Nanti setelah ini up di TikTok. Kan nggak tahu ya kalau misalkan biasanya hal yang menarik dan tidak biasa itu tiba-tiba FYP Bu. Ya, misalkan ibu-ibu sekarang ternyata ibu-ibu di kadar-kadar khususnya di kelurahan Mencau itu sangat aktif. Nah, ibu tuh video kan sekarang teh sedang di sini. Nah, kita tinggal tuh itu tidak mau Bu. Langsung upload. Nah, kalau misalkan perihal FYP mah nanti perihal kedua lah, tapi ada syaratnya atau tata cara untuk bisa FYP. Nah, yang kedua tentukan platform sesuai dengan target audiens. Misalkan ibu-ibu sekarang mau di TikTok nih Bu, berarti harus ada hashtag Bu. Hashtagnya misalkan sekarang itu misalkan penyuluhan BKL misalkan ya. Nah, BKL, nah itu hashtagnya berpengaruh Bu. Terus jangan lupa hashtag misalkan Cicahem atau Piala Condong. Nah, nanti teh muncul di di beranda ibu-ibu lain teh. Biasanya gitu Bu. Nah, jadi kalau misalkan nanti teh tiba-tiba ada yang ngomong di sini tuh ketemu di TikTok di ibu-ibu yang lain. Nah, itu teh berarti udah mulai FYP Bu. Gitu. Selanjutnya Bu, biar agak cepat ya Bu ya. Nah, nice itu yang akan membantu fokus dan mudah diingat. Nah, jadi kita harus tahu nih apa objek yang harus kita dapatkan. Nah, jadi karena nice itu bisa membantu nge-branding kita Bu. FYPTA. Nah, di nice itu dapatnya harus yang pertama memudahkan algoritma mengenai konten, mempercepat peluangnya sama brand. Nah, algoritma konten tuh biasanya kalau di Instagram itu ada dashboard profesional Bu. Nah, di sana tuh kita lihat Bu, algoritmanya hari ini tuh siapa yang viewersnya itu yang nonton siapa, yang mengunjungi akun kita siapa. Nah, itu kan bisa dilihat sama kita. Nah, dengan caranya itu maka selanjutnya ada. Bukan selanjutnya. Nah, cara menentukan nice itu 3P. Passion yang disukai. Ya, disukai itu mau kita ya. Jadi kita itu harus ada passionnya Bu. Kita itu misalkan ibu-ibu tuh passionnya itu khususnya kadar gitu. Kita itu keseharian kita tuh harus aktif gitu. Mau itu senam, mau itu bersih-bersih, jadiin konten. Nah, itu bisa. Terus potensial, ada audiensnya. Ibu, keluar. Nah, ada audiensnya. Kalau misalkan ibu, kalau audiensnya itu bisa mengajak teman-teman ibu. Misalkan tiba-tiba ibu kontennya itu, ibu bagaimana
kesan dan pesan untuk hari ini. Hari ini itu senang sekali saya mengikuti hal ini. Nah, jadi ada yang diajak konten sama ibu. Nah, ini audiensnya. Nah, yang ketiga itu personal stretch. Kamu paham dan bisa jelaskan. Kamu, misalkan ibu itu sekarang sedang BKL. Ibu bikin konten sekarang. BKL adalah bla 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 bla. Nah, itu tuh adalah salah satu edukasi yang bisa ditingkatkan buat brand kita. Kalau di dunia mahasiswa mahasiswa ekonomi, komedi kehidupan pesantren, dakwah anak muda, atau lifestyle positif, produktivitas anak kos, nah itu bisa dipakai gitu Bu. Selanjutnya Ibu. Nah, konten pilar itu sebetulnya ini Bu. Ibu sekarang punya ini gak? Punya apa? Seseorang atau yang bisa ditiru sama ibu. Misalkan contoh lah konten kreatornya tuh kalau saya mah Sanud gitu Bu. Atau misalkan ini. Nah, itu kan konten kreator. Nah, misalkan ibu-ibu sekarang kontennya itu siapa yang menjadi idola ibu? Nah, betul. Umi Stefani. Tak contoh misalkan itu. Gak tahu saya juga. Kan sukanya Kecer Sanud. Ya. Masa kata sama Umi Stefani? Kan temennya. Oh, temennya ya? Iya. Tapi saya tuh suka karena dia tuh sebagai solawatana gitu. Konten amah kemarin juga saya FYP karena beliau itu datang ke UIN Bu. Nah gitu. Jadi kita itu bisa FYP ke gimana ya bahasanya. Jadi kita itu nyantol lah gitunya. Orang-orang untuk terkenal. Nah gitu. Misalkan ibu teh tiba-tiba datang nih Pak Dedi ya. Pak Dedi foto. Nah itu tuh bisa jadi FYP ibu teh. Nah gitu, dengan caranya itu kita harus nge-branding ke orang-orang yang sudah terkenal. Tapi Pak Dedi gubernur ya. Sama Mamita. Pak Dedi kan gubernur. Sama Mamita. Kita bisa jadi Pak Dedi nanti. Nami hukumnya Dedi jadi gitu. Gitu, nah itu salah satu biar nge-branding. Nah tapi ibu misalkan dan kita mah gak suka meniru orang lain. Nah, meniru juga gak boleh sebetulnya Bu. Tapi kita itu tanamkan yaitu tiru, amati, modifikasi. Ya, kita itu tiru boleh ditiru gitu. Tapi harus dimodifikasi. Dimodifikasi Bu, tong sama banget. Tiba-tiba pelajar banget. Nah, tiba-tiba itu mah benar-benar kayak juga orang itu ya gitu. Ya, nah misalkan lamun saya mah nonton si Timode Suke gitu. Nah si Timode misalkan sok indie terbaik, akhirnya itu salah satu branding dia gitu untuk hook awal nah gitu. Oke selanjutnya Ibu benar. Nah tentukan konten pilar. Jawab 3 pertanyaan ini. Apa tujuan akun kamu? Misalkan ibu punten ibu tak bayun. Ibu kalau misalkan gaduh video konten lah. Apa tujuan akun ibu dibuat? Yo. Misalkan ibu ya terkenal. Oke, bisa. Ibu biar apa Bu? Hiburan bisa. Ibu uang bisa, penghasilan bisa. Gabut itu ya. Bisa juga buat menang-menangan gitu. Yo, suatu saat kita itu pernah muda loh gitu. Muda jiwanya gitu ya. Nah, masalah audiens itu terkait kita bisa. Misalkan kita itu malu nih di dunia media mah untuk ngomong teh. Bisa saja kan banyak orang Indonesia itu bikin konten tapi cuman bikin itu keseharian dan itu ditambah sama voice over Bu. Misalkan, hai ibu, nah cuman ibu teh ngobrol aja gini di HP teh. Nanti tinggal edit. Nah gitu Bu. Nah itu selanjutnya mah nantilah bisa. Selanjutnya Ibu. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Ibu konten itu kalau mau FYP itu harus konsisten. Ya,
sehari harus upload. Nah, menjadi FYP itu biasanya jam juga berpengaruh. Jam biasanya kalau FYP itu kalau misalkan dalam sehari itu jam 9, jam 10, jam 11. Nah, ya pagi Ibu. Nanti upload lagi nanti jam 2 atau jam setengah 3-an. Pokoknya nama jangan sampai jam malam. Kalau misalkan Ibu mau malam itu pakainya jangan upload video. Pakainya Ibu live streaming. Karena orang-orang itu udah pulang dari dunia kerjanya. Gitu. Nah, maka kalau orang yang live streaming pro itu kalau di TikTok ya biasanya malam jam 9 atau jam 10 mulainya. Nah, misalkan ibu-ibu mah suka nyanyi nih, nah konten live streaming nanti nyanyi, gitu bisa gitu. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, langkah-langkah membuat konten kalender. Nah, Ibu timeline dari sekarang, bikin planning. Nah, misalkan dari sekarang Ibu ingat harus membranding diri melalui platform digital. Nah, sekarang itu harus tentukan timelinenya. Hari ini itu Ibu harus upload konten lagi senam, besoknya lagi beres-beres. Misalkan besoknya lagi ada kegiatan PKL nih, bikin konten. Atau misalkan ibu-ibu sekarang udah gitu misalkan bikin konten, misalkan kontennya itu TikTokan Bu. Bisa Bu itu, padahal mah banyak yang FYP itu ibu-ibu yang TikTokan gitu deh. Karena itu gak pada biasa umumnya. Karena yang TikTokan itu biasanya suka dipakai sama anak muda gitu. Nah, itu harus ada konten kalender. Jadi ibu harus ada planningnya. Kalau misalkan ibu tidak bisa, sukanya itu mendesain, bisa Bu di Canva. Ibu di Canva ngedesain Bu. Misalkan nama ibu, nama saya ini saya kader dari ini. Nah, jelasin ibu deh semuanya gitu. Selanjutnya Ibu. Nah, tools content planner. Yang pertama itu Google Calendar. Bisa di Google, bisa di catatan, boleh. Terus Notion, Trello, Canva Planner, Meta. Nah, ini sebetulnya tuh materinya tuh untuk mahasiswa. Tapi Ibu bisa dipakai gitu Bu, bisa ditiru lah, tiru diamati gitu. Oke, selanjutnya kreatif proses alur konten. Nah, sebetulnya kan terkait alur konten itu kalau mau bagus itu harus di planningnya Bu ya. Nah, kalau misalkan untuk dunia ibu-ibu mah tidak apa-apa Bu. Misalkan ibu sekarang kontennya itu tentang jalan-jalan, langsung upload aja. Walaupun misalkan tidak diedit juga. Tapi kalau misalkan ibu pengennya estetik bagus, nah berarti ibu harus ada pelatihan khusus. Ketika ada pelatihan khusus, nanti biasanya kita itu belajar tentang editingnya gimana, bagaimana caranya voice over, bagaimana caranya kita tuh ngupload hashtag, bisa jadi mention juga gitu. Nah, itu tuh harus diajarin. Oke, selanjutnya Ibu. Lanjut lagi Bu. Lanjut, etika mah itu mah gampang. Di hukum terakhir itu ya. Tugas praktik itu mah. Tugas. Sebetulnya tugas praktik itu harus sama ibu-ibu sebetulnya. Jadi oke, terakhir lah sebelum ke konten, tapi pengen itu setelah ini tuh ibu-ibu pengen ada konten nih. Nanti tag saya. Namanya di kalau di IG mah namanya L Hajkim, Hajkim itu HACKEEM ya. Siap. TikToknya itu namanya TikTok tuh kalau nggak salah mah nama TikTok aslinya mah Abdul_Hakim. L_ Ibu. H kecil ya, H C pakai KEEM gitu. Gitu. Nah, ini di media ya, apa di IG Bu.
Nanti misalkan ibu bikin konten, tag saya, nanti saya juga akan nge-share juga. Nanti mudah-mudahan bisa jadi FYP video ibu gitu. Nah, ada, ya. Kalau saya tuh emang brandingnya itu di pesantren bu. Jadi biasanya tilawahan, sholawatan, ataupun juga biasanya kalau saya tuh ngebagi 3 akun bu. Yang pertama akun edukasi, akun utama, sama akun buat ngebranding dunia fotografi. Karena saya tuh suka foto-foto sama videografi. Nah akunnya itu ada di sana. Yang ya Kim Grafi. Nah kalau Kim Grafi itu kalau bikin konten-konten sinematik, nah itu di beda akun gitu. Jadi bisa dibedakan ibu-ibu juga. Misalkan ibu sekarang itu tidak sesuai dengan kita nih kehidupannya, karena ibu-ibu tuh misalkan soleh banget nih atau soleha banget nih di rumah mah nurut pisan pokoknya mah kapun kasual kita mending nurut pisan. Tapi kalau di dunia digital itu bisa sebaliknya ibu tuh gitu, karena kita itu gak akan harus sesuai dengan koridor kita di kehidupannya gitu. Nah jadi nanti untuk sebelum terakhir ya, ada namanya itu hook. Hook itu untuk menarik audiens bisa mengklik video kita. Hook itu kayak apa ya, misalkan satu atau 2 detik yang membuat kita itu terpaku untuk nonton hal tersebut. Misalkan kalau di YouTube itu ada thumbnail, misalkan foto dulu nih, misalkan tiba-tiba fotonya itu haram hukumnya ketika kita sholat imamnya kopeh hidung. Kan itu bertanya-tanya kan, tiba-tiba ngeklik klik wah maknya cenah ge haram. Ieu imamna nanti kamari masjidna anu ieu nanti ustaz pakai kopeh hideung teu sah dong urang gitu dah. Kan banyak nih jadi permasalahan gitu. Padahal mah yang salah itu kita yang bacanya. Ya tuh mal sah gitu nya kalau kopiah di mamanku kopiah mah gitu. Kecuali sah hukumna sholat imaman ku jalmi anu nganggo kopiah hideung. Kan kita yang salah, nah padahal kan benar konteksnya mah. Jadi itu tadi menjadi thumbnail. Itu teh sebutnya hook ibu. Nah, kumaha carana misalkan ibu teh hook pertama. Nah, sekarang kan misalkan ibu teh video dulu materi tadi si Daya, ataupun misalkan tiba-tiba nge-videoin saya, tag misalkan atau hashtag nanti UIN Bandung. Kan banyak yang FYP di UIN Bandung ya bu, UIN Bandung. Nah udah di hashtag misalkan ibu langsung hashtag Ibu Febi misalkan, Bu Febi, hashtag Tiara Condong. Nah tidinya itu bisa jadi FYP bu. Gitu. Jadi cara-caranya itu harus ada hashtag sama mention. Kalau misalkan nge-mention itu nge-add, terus nge-add itu nanti muncul nama kita, nama akun kita. Nah, sama akun kita itu bisa di repost atau kita itu nge-repost yang ada di akun-akun yang influencer besar gitu. Nah, terakhir kira-kira nanti yang akan bikin video konten kreator di akhir nanti saya juga upload di akun 3 dan minta saya juga nge-repost di teman-teman saya yang sudah yang akunnya itu udah besar lah gitu. Nanti kalau misalkan ibu yang mengupload konten kreator atau misalkan ibu keseharian hari ini hari Rabu penyuluhan di Kelurahan Cahem, nanti saya repost ataupun misalkan saya nanti di upload di akun utama saya gitu. Gue siap bu? Siap, yang siap mah, tapi gak apa-apa. Kalau misalnya ada kesibukan yang lain gak apa-apa gitu ya weh. Nah itu mungkin untuk materi sekarang, mudah-mudahan ini menjadi personal branding ibu, dan juga mudah-mudahan ini menjadi semangat ibu di dunia konten kreator. Karena sekarang itu mencari kerja itu tidak hanya sebagai pekerjaan lepas lah gitu, ataupun misalkan pekerja yang di dunia ya tukang
di perkantoran. Tapi sekarang itu yang disebutkan sukses itu dia tidak melakukan hal apa-apa, malahan kerja itu di rumah, tapi dia itu menghasilkan sesuatu gitu. Apalagi di TikTok itu ada TikTok affiliate, ya itu besar banget Bu, seharinya ada yang hampir 10 juta itu ada. Tapi bagaimana caranya? Itu adalah salah satu yang harus kita personal brandingkan, karena di TikTok affiliate itu kita bisa menjual barang orang lain, tapi dengan cara kita itu mempromosikan barang tersebut, gitu. Nanti ada penghasilan ke kitanya. Nah, maka banyak yang menghasilkan kayak dia tiba-tiba menghasilkan sehari tersebut 100.000. Nah, itu adalah yang harus kita tanamkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa meng-up konten kreator atau kontennya setelah ini. Insya Allah saya nanti di repost dan juga di upload di akun saya, dan juga mudah-mudahan ada teman saya yang bisa membantu untuk nge-branding hal tersebut. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan, kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.